Dan yang anehnya malah sekarang ada seorang mantan dukun katanya itu melakukan pengancaman kepada Bang Ferry Irwandi dan unsurnya jelas di sana. Dan saya sangat mendukung Bang Ferry Irwandi. Hola netizen yang tercinta. Kisah perseteruan antara Ferry Irwandi dan Ria Puspita, mantan dukun yang kini dikenal sebagai YouTuber, menarik perhatian publik. Berawal dari tantangan kontroversi Ferry Irwandi untuk membuktikan kebenaran santet, konflik ini memanas hingga melibatkan ancaman kriminal. Ferry Irwandi mengundang kontroversi melalui tantangan terbuka kepada para dukun dan praktisi santet. Ia menawarkan hadiah 1 miliar rupiah dan sebuah mobil Alphard bagi siapa saja yang dapat membuktikan keberadaan santet dengan membuatnya mengalami gejala seperti muntah paku atau benda tajam lainnya. Melalui media sosialnya, Ferry Irwandi memberikan informasi pribadi seperti nama lengkap dan foto dirinya sebagai bahan tantangan. Sayembara ini kemudian menarik perhatian Ria Puspita, mantan dukun yang kini aktif membahas dunia mistis. Dalam video tanggapannya, Ria Puspita menolak tantangan Ferry Irwandi dan justru menyampaikan ancaman balik. Ia mengaku tersinggung dengan tantangan tersebut yang dianggapnya membuka luka lama dan memancing orang-orang untuk menantangnya kembali membuktikan santet. Meski Ria Puspita tidak menerima tantangan tersebut, Ferry Irwandi tetap kukuh dengan pernyataannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih ya buat Ferry Irwandi, lu tuh jangan so-soan nantangin para dukun. Gue bukannya apa-apa gue mah kasihan sama dukunnya, gue kasihan. Begitu klien datang, assalamualaikum mbah, yang ditanya bukan pelet, bukan santet, tapi ini ditanya, mbah kemarin ikutan gak di Ferry Irwandi? Gak enak. Bang Rian juga ikut-ikutan giveaway tuh. Nanti ditanya juga tuh, kalau yang Rian tuh yang udah CRP ikutan gak mbah? Langsung kata dukunnya, mbah kalau misalkan saya ikutan begitu mas, saya sekarang udah punya mobil ini. Masalahnya ya di Indonesia tuh banyak banget yang percaya kayak gitu. Ya kalau gue pribadi, ya gue percaya ada yang namanya sihir. Kalau di agama gue emang ada gitu sihir tuh. Cuman kalau untuk orang Indonesia ya, kalau misalkan udah dibilang itu adalah sihir, maka banyak orang yang bisa menggunakan sihir gitu. Ngeliatin air, lo tau gak ngeliatin air? Wah ini saya kunci motor hilang, tolong liatin dong di air. Buset, kunci motor hilang minta diliatin di air. Ngomong ke polisi ya, bikin laporan kehilangan, liatin ke air. Dan begonya gue dulu pernah kayak gitu. Ada barang hilang tuh, HP kalau salah. Nah itu minta dilihatin, terus kata orang pinter. Jadi orang pinter mah dukun-dukunan lah, kita bahasa mah orang pinter ya. Enak, tinggal bilang, oh ini diambil nih sama orang terdekat anda. Udah dah, habis itu muncul fitnah dah. Saling lirik kanan lirik kiri, nih kayaknya dia yang ambil. Padahal dukunnya nggak tahu. Asal ngomong itu dukun. Sialan memang. Nah ini sempat rame ya guys ya. Jadi Bang Ferry Irwandi ini menjanjikan Alphard buat orang yang bisa menyantetnya. Bayangkan guys, Alphard. Jadi banyak orang yang dikasih kayak ini, istilahnya sayembara ya, untuk membuktikan mungkin ada santet apa tidak di Indonesia ini. Karena kan banyak orang selalu bercerita, saya kena santet. Akhirnya Bang Ferry ini pengen membuktikan kalau ada yang bisa nyantet dia dapat Alphard. Jadi akhirnya kemarin tuh ada yang sampai WA bahwa entah berapa 2-3 hari lalu bahwa nanti pada saat jam 12 malam itu tunggu aja katanya, disuruh di WA dia suruh siapin Alphardnya sama yang mungkin yang mau nyantet dia. Tapi ternyata akhirnya si Bang Ferry ini buat kayak di YouTube gitu, live gitu, dia tungguin. Bukannya dia keluar Alphard, malah dia dapat donasi. Bang Ferry ini dapat bersaweran itu kurang lebih 36 juta. Akhirnya yang ditunggu-tunggu itu, yang ditunggu-tunggu santetnya itu tidak jadi-jadi, tidak ada gitu. Nah jadi akhirnya uang itu rencananya kata Bang Ferry mau dikasih buat yang mau kuliah gitu, buat disumbangkan. Nah jadi buat kalian ini ya mungkin siapa tahu ada yang punya ilmu-ilmu seperti itu, tapi nggak tahu ya sayembaranya masih dibuka apa tidak. Tapi ya kalau mau bisa aja DM di Twitternya dia sih, langsung di X. Kalau udah begini sih udah masuk ranah pidana ya menurut saya, karena jelas unsurnya di sana terpenuhi, adanya ancaman untuk melakukan perbuatan jahat,
kepada Bang Ferry Irwandi. Dan hal ini cuma berawal dari perkara Bang Ferry menantang dukun-dukun untuk melakukan santet, kan seperti itu. Dan saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bang Ferry Irwandi untuk melawan pembodohan-pembodohan di sana, untuk melawan bagi saya terlalu kacau lah. Orang-orang percaya kalau begini tuh pasti perkara dukun, begini tuh pasti perkara dukun. Dan mereka tidak sembuh itu karena pemikiran mereka. Mereka tidak mau berobat karena berpikirnya, oh ini mistis kok, bukan kesehatan. Dan yang anehnya malah sekarang ada seorang mantan dukun katanya itu melakukan pengancaman kepada Bang Ferry Irwandi dan unsurnya jelas di sana. Dan saya sangat mendukung Bang Ferry Irwandi meskipun follower saya nggak besar. Tapi saya sangat mendukung Bang Ferry Irwandi dalam kasus ini. Dan memang harus dilakukan penangkapan sebenarnya kalau Bang Ferry Irwandi melakukan pengaduan, ya. Tapi ya Bang Ferry bilang ditunggu 1x24 jam, harus ada permintaan maaf dari sang mantan dukun Mbak Ria dan YouTube-nya. Jadi itu aja. Semoga kasus ini segera tuntas. Apapun yang terjadi harus melawan pembodohan. Terima kasih. Santet saya dalam 1x24 jam kalau emang bener kalian bisa santet. Hahaha. Apakah kamu ragu dengan adanya santet? Ya percaya nggak percaya sih ada atau enggaknya santet ya. Viral video Pak dosen yang ingin disantet ya dalam 1x24 jam. Dan saya disclaimer dulu bahwasanya saya nggak kenal dengan dosen tersebut. Saya nggak tahu motifnya apa. Saya hanya ingin membahas dari sudut pandang Islam. Kalau motif nantang adalah untuk melemahkan para penyihir, ya untuk membuktikan mereka tuh lemah, sedangkan Allah lah yang maha kuat, perlindungan Allah lah yang jauh lebih luar biasa, maka ini bagus banget. Pernah dicontohkan oleh para nabi, juga oleh nabi kita SAW. Atau juga untuk membuktikan banyaknya penyantet palsu di zaman now, yang mereka cuma ngaku-ngaku doang, itu juga bagus. Tapi kalau motifnya untuk menunjukkan bahwasanya gak ada yang namanya santet, gak ada yang namanya sihir, wah bahaya, ini bisa kafir kita. Jadi bedakan antara praktek santet dengan mempercayai adanya santet. Mempercayai adanya santet atau sihir itu wajib. Santet dan sihir itu sama-sama aja. Silakan dengerin penjelasan dari Ustadz Muhammad Faizar ya, bagus banget. Sekali lagi, kalau kita nolak adanya sihir atau santet, kita berarti ingkar terhadap firman Allah di surah Al-Baqarah. Tapi kalau misalnya kita tuh maksudnya ngedebat mereka, nantang mereka agar nyali mereka ciut, agar mereka jadi nggak berani lagi untuk ngelakuin atraksinya atau aksinya, maka itu bagus. Dalil yang menunjukkan bolehnya kita nantangin para pesantet atau penyihir adalah, pertama, Nabi kita SAW sengaja datang ke Ibnu Sayyad yang katanya bisa meramal ya. Kemudian beliau nyuruh ke Ibnu Sayyad, tebak isi hatiku. Nah itu kan Nabi SAW nanya, tapi bukan dalam rangka untuk percaya, tapi nanya dalam rangka untuk mendebat, menciutkan mental si peramal tersebut. Begitupun di surat Yunus, di mana Nabi Nuh alaihissalam nantang kaumnya, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'alallahi tawakkalt فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لم يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Yang maknanya adalah, hai kaumku, kalau kamu emang ragu dengan apa yang kusampaikan ini berupa kebenaran, silakan kalian dan berhala-berhala kalian lakuin segala macam makar kalian, serang aku tawakal kepada Allah. Jadi orang-orang kafir kan mengira gitu patung-patung mereka bisa ngasih mudarat berupa ya kekuatan sihir dan sebagainya. Nah ini sama Nabi Nuh dibantah tuh, so sini lawan aku. Tapi Nabi Nuh lagi menunjukkan tawakal kepada Allah, bukan lagi sompral tuh, sok wani ka aing gitu ya, sok berani aja ke saya. Jadi bukan dalam rangka menyombongkan diri, tapi nantangnya dalam rangka untuk menunjukkan Allah maha kuat, bukan kita yang kuat. Nah jadi harus hati-hati banget teman-teman, karena sekali lagi kalau kita nantangin mereka dalam rangka untuk membuktikan tidak adanya sihir, ini bahaya karena kita menolak firman Allah. Tapi kalau kita nantangin mereka dalam rangka untuk menciutkan mental mereka, atau hendak membongkar kedok orang-orang yang emang sihirnya palsu, ya mereka itu cuma omongan doang, cuma nakut-nakutin, itu bagus ya. Dengan tetap kita meyakini firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 102 tentang bahayanya sihir. Sihir itu santet sama aja teman-teman.